memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Kami bawa kerinduan kami di hadapan-Mu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Saya jemput Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan kami indah, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Dan ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami mau siap untuk mendengarkan sebagian dari sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah kami punya respon hati yang benar di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Dalam menerima kebenaran firman-Mu Tuhan, hati kami boleh diubahkan sesuai dengan yang Tuhan mau, sesuai dengan firman Tuhan katakan. Dan biarlah Tuhan kami juga boleh bertumbuh 100 kali lipat di hadapan Tuhan. Kami boleh terus Tuhan Yesus dijadikan indah di hadapan Tuhan. Kami siap untuk dengarkan firman-Mu Tuhan. Biarkan setiap kami punya telinga seorang murid yang terus mau dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Damai sejahtera Tuhan atas kita semua, amin. Puji Tuhan, kita sudah masuk minggu ketiga dan bulan ini kita berbicara tentang bagaimana menjadi murid Kristus ya. Minggu lalu Pak Bobi sudah sampaikan juga yang waktu awal harga seorang murid bagaimana, dan yang kedua minggu lalu Pak Bobi bicara tentang murid sejati ya, dan saat ini bicara bagaimana seorang murid itu siap mati dan berbuah. Wah, Pak Joshua ini terlalu. Nanti kita bahas matinya seperti bagaimana ya, begitu. Nah, puji Tuhan. Baik, coba ada satu ini lagi gambarnya di klip. Ada gambar apa itu? Senang nggak kalau lihat gambar apa? Apalagi dikasih. Ya, puji Tuhan. Kita semua menjadi murid harus berbuah, amin. Ya, hidup kita harus berbuah secara pribadi, kita harus berbuah, bahkan dalam kehidupan kita ini menjadi berkat buat banyak orang. Tadi ada satu lagu kita ini bersinar katanya, amin. Makanya kita sebut GKNS Allah bersinar, bukan kitanya yang bersinar. Artinya sinar yang keluar ini karena memang Kristus yang bersinar dalam hati kita, amin. Jadi kalau nanti segala sesuatu bersinar, kita kembalikan segala kemuliaan untuk Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita kedatangan tamu ya jemaat ya. Sebelumnya saya mau sapa Ibu Wawa ya. Ibu Wawa bisa berdiri ya. Ini mendampingi Ibu Lilinawati, karena Ibu Lilinawati di sini ada saraf kejepit, tapi sekarang puji Tuhan mendingan ya Bu. Bu Li bisa berdiri. Ibu Li, puji Tuhan, kasih tepuk tangan ya. Lagi berapa 2 minggu atau 3 minggu lalu ya, kita datang masih aduh. Ya, tapi kita doakan pulih sempurna ya. Nanti kita doakan juga. Silakan duduk, jangan lama-lama. Kita doakan juga Ibu Maria Wijaya, nanti tanggal 22 ya kalau nggak salah. 22 akan operasi lutut ya. Akan operasi lutut, kita doakan nanti supaya semua berjalan dengan baik operasinya ya, bisa berjalan kembali, bisa datang kembali beribadah di tempat ini. Lagi beberapa kali kita pernah di sini ya Ibu Maria ya, tapi sempat kakinya sakit begitu. Puji Tuhan. Siapa lagi ada yang mau disapa? Yang saya mau sapa Iik. Kemarin kita kunjungan ke Iik, taunya Iik ke mamahnya, ketemu mamahnya, saya pikir rumahnya di sana Cibolerang, taunya di Cibaduyut. Kata mama di Cibaduyut. Ya udah ngobrol sama mama lah, mama udah sehat ya, puji Tuhan, lebih cerah gitu ya, lagi jaga toko gitu. Yohana, shalom, sehat ya, puji Tuhan. Ya, saya mau sambut juga rekan ini pelayanan Pak Filemon, tidak bersama dengan istri. Bisa berdiri Pak Fil ya, mungkin pernah membawakan firman di kita. Kemarin tuh kontak, saya mau datang dengan Pak Stano katanya ya. Ya gitu, puji Tuhan. Silakan berdiri Pak Stano. Puji Tuhan, Pak Stano ya, sama datang ya. Saya undang langsung aja Pak Stano ya. Kalau Pak Fil nanti kapan kita bawa firman lagi. Pak Stano silakan ke sini sebentar. Berikan sedikit semangat, kekuatan buat kita jemaat GKNS Allah bersinar. Karena kalau disebut kakinya melangkah lebih jauh dari saya ya. Gitu ya. Kalau saya 20 kilo ya mungkin ini udah maraton. Pak Stano sini, silakan di sini Pak Stano. Ya, silakan perkenalkan dulu nama, nggak usah alamat, handphone nggak usah.
Namanya ya Pak Stano. Terima kasih Bapak dan Ibu. Nama saya Stano. Pak Stano terakhir sudah S2 ya? Ya. Karena ini salah satu dosen saya. Oh enggak. Yang sempat mengajar saya hanya juga. membagikan aja apa yang saya Stano. Saya mantan gembala di GBI Sukawarna 7 tahun. Tapi bukan diusir kan? Oh enggak. Nah makanya ini dengar bukan diusir ini. Mantan gembala ya. Mantan Ada tugas gembala. lain gitu ya? Saya 7 tahun mengembalakan di GBI Sukawarna. 3 bulan sebelum Pak David meninggal, saya mengundurkan diri. 3 kali mengundurkan diri. Pak David tidak mengizinkan, saya dimarahin. Tapi karena memang Gembala Agung berbicara, kamu harus meninggalkan karena aku akan pakai engkau. Jadi saya menjadi seorang misionaris. Saya keliling Indonesia. Semua sudah, dari utara ke Papua sudah saya lakukan. Saya menangani 17 gereja yang ada di Indonesia. Dan saya sekarang menjadi seorang misionaris bersama Awana South Asia Mission yang berkedudukan di Filipina. Begitu juga dengan Korea. Saya berkorea dengan Yayasan Korea. Ada pendidikan untuk di KBP dan di Bali. Ada juga gereja di sana, saya melayani. Dan 2 tahun kemudian saya kembali lagi ke Bandung untuk merintis sebuah misi Sunda. Ya, dan sekarang tanahnya sudah ada di Arjasari. Oke, puji Tuhan di Arjasari ya. Nah, tadi saya juga bertanya Pak Stano, kayaknya nggak setiap jemaat bisa seperti kayak Pak Stano ya, seperti gitu. Nah, jadi bagaimana nih kita ini yang ada ibu rumah tangga, ada pekerja, ada yang punya usaha, ya bisa berbagi kontekstualnya gimana tuh? Oke. Seperti WL tadi bicara, kita ini bejana. Kita ini bejana yang dibentuk Tuhan. Kalau kita taat, menuruti apa yang Tuhan mau, Tuhan akan angkat saudara dan saya pun semakin hari semakin tinggi. Oh, kalau begitu Pak, saya harus jadi misionaris. Tidak begitu. Injil kerajaan Allah harus dibagikan kepada setiap kita. Apakah tetangga kita, saudara kita, di marketplace, semua bisa. Ya, hanya tugas khusus yang Tuhan panggil saya untuk menjadi seorang misionaris saja. Jadi pemberitaan Injil itu harus diberitakan kepada seluruh dunia. Dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara kita, tetangga kita, ya, orang-orang di luar seiman dan sampai ke ujung bumi. Itu diberitakan, ya. Jadi nggak harus pergi kemana-mana. Nggak usah jadi harus misionaris ya, full time seperti gitu ya. Betul. Jadi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Betul, sesuai dengan panggilan kita. Ya. Jadi di tempat masing-masing semua kita bersinar. Katakan amin. Amin. Ya, cara hidupnya. Puji Tuhan Pak Stano. Terima kasih. Nanti kapan-kapan khusus 40 menit bawa firman. Tuhan berkati ya Pak Stano. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Ya, kita sungguh sangat diberkati melalui kesaksian singkat, ya. Bagaimana Tuhan panggil setiap pribadi itu secara unik, secara khusus, ya, termasuk hambanya Pak Stano Tuhan pakai untuk panggilan. Walaupun sebenarnya sudah enak ya posisinya ya di GBI Aruna ya. Oh, Sukawarna, GBI Sukawarna. Puji Tuhan. Tapi yang namanya panggilan begitu, ya itu panggilan ya. Dan kita semua juga ada panggilan di tempat kita masing-masing. Katakan amin.
Ya, tetap untuk jadi berkat, tetap untuk belajar menjadikan semua pribadi itu murid Tuhan, ya, menjadi murid Kristus begitu. Nah, pada pagi hari ini kita berbicara tentang firman Tuhan yang berbicara masih berhubungan dengan bagaimana seorang murid, ya. Kita baca dulu di dalam Yohanes pasal 12. Ya, Yohanes pasal 12 ayat yang ke-20. Ya, kita baca sampai 28 ya. Sampai 28. Mari kita sekali lagi bangkit berdiri, kita baca firman Tuhan. Nanti bisa bantu yang itu sama singer. Ya. Yesus memberitakan kematiannya, ayat yang ke-20. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Kita sambut, katakan amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara semua, ketika kita melihat ayat yang ke-27, sekarang jiwaku terharu. Terharu itu bukan terharu, aduh, saya terharu anak saya lulus. Saya terharu, bukan itu. Ada satu kesedihan, pergumulan yang begitu mendalam. Apakah yang akan kukatakan dalam keterharuannya ini? Apakah aku akan berkata, kata Tuhan Yesus, "Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini"? Selamatkan aku dari saat ini apa? Saat ini itu sedang menuju ke mati. Kalau kita tahu betapa gemetarnya ketika tahu bahwa kita akan mati, entah satu kondisi yang menyatakan akan meninggal, betapa gemetarnya orang akan menuju maut. Dan ini yang Tuhan Yesus sampaikan, betapa tekanan yang begitu mendalam. Bolehkah, apakah aku akan berkata, "Bapa, selamatkanlah aku. Selamatkanlah aku dari saat ini"? Langsung dijawab sama Tuhan Yesus, "Oh enggak. Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam dunia saat ini. Sebab untuk itulah aku mati sampai menuju kayu salib." Yesus tahu untuk perkara itu. Yesus sedang mengajarkan bagaimana menjadi yang mau mengikut aku. Tuhan Yesus katakan dia harus mengikuti keteladanannya. Dia harus tahu bagaimana Yesus menunjukkan sebuah keteladanan. Ketika orang-orang Yunani datang dan kepada Filipus, "Kami ingin bertemu dengan Yesus." Dan Filipus sampaikan kepada Andreas, "Ini ada orang Yunani, orang-orang Yunani datang nih mau ketemu Tuhan Yesus." Filipus dan Andreas menyampaikannya kepada Yesus. Apa yang Yesus jawab? "Wah, puji Tuhan, ada fans datang." Fan ya, fan.
Fan itu apa? Penggemar, bukan kipas angin ya. Fan. Fan. Penggemar. Ada penggemar datang. Ya. Langsung puji Tuhan. Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Hati-hati Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Waktunya udah singkat. Yesus menggunakan kesempatan itu yang terbaik. Itu bukan prioritas. Bukan prioritas. Yesus tahu apa prioritasnya. Dia harus menyelesaikan apa yang Bapa di surga ingin untuk dia lakukan. Mati, disalib untuk menebus setiap dosa umat manusia. Bukan mengumpulkan fan, penggemar. Ya. Bahasa itunya apa sekarang? Follower. Eka udah berapa followernya? Ya. Nggak apa-apa, lanjutkan aja, Eka. Ya, jadi berkat melalui TikTok, gitu kan? Nggak apa-apa, tapi TikToknya gunakan untuk menyampaikan ya kebenaran kemuliaan Tuhan. Bersaksi lah bahwa Tuhan udah tolong saya, Yesus menolong saya. Pakai TikTok itu bersaksi. Ya, jadi kalau Pastano itu menggunakan kakinya sampai ke Papua, puji Tuhan itu kasih karunia ya Pak, kasih karunia Tuhan, dipanggil. Ya, sebenarnya kan lebih enak di sana, tapi lebih baik melangkah. Kita bisa gunakan. Seorang murid harus tahu mana prioritas dalam hidupnya. Itu namanya menghasilkan buah. Itu namanya dia mau mati buat keinginan dirinya sendiri. Ya, makanya Yesus berbicara, ayat yang utama adalah ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah, enggak berhenti. Biji ini harus apa? Mati. Ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Banyak buah. Saya tekankan dulu di sini tentang banyak buah. Ya. Kalau biji gandum itu satu biji, kalau dia jadi akhirnya berbulir dan jadi, ya kurang lebih bisa sampai sekitar 50 sampai 100 tergantung kondisinya ya. Satu apa namanya? Serangkai ya. Kan satu biji jadi nih. Nanti dia ada cabang-cabang bulir-bulir berbuah. Tapi Yesus tidak berkata jumlah di sini. Kalau biji gandum itu mati dan kemudian dia berbuah sejumlah 100, sejumlah 50, tidak. Ini berbicara tentang berbuah yang banyak. Berbuah yang banyak. Beritakanlah Injil kepada semua bangsa. Nanti kita akan lihat bagaimana ekstrim sekali. Pokoknya sebanyak-banyaknya. Tetapi yang sebanyak-banyaknya itu ternyata tidak semuanya jadi buah yang matang. Murid yang mau mati harus mengikuti keteladanan Yesus. Kalau kita enggak mati, kita enggak akan berbuah banyak. Kalau kita enggak siap mati menyangkal keinginan kita, seperti Pak Bobi katakan, aduh lagi enak tidur nih, itu kedagingan. Tapi kalau ada panggilan pelayanan, mau 12 malam, mau 1 malam, mau 2 malam, kita melakukan panggilan sebuah pelayan. Itu namanya kita mau mati buat diri sendiri. Kalau kita enggak mati, kita mau ibadah ke sini saja juga. Ini mati buat keinginan kita. Bisa kita apa bahasa Jermannya goler-goleran? Gogoleran. Ya, bahasa Indonesianya baring-baringan. Bisa? Bisa. Ya, jalan-jalan ke mall bisa? Bisa. Itu keputusan. Memang makanya tidak banyak yang siap untuk mati. Mati bukan harus mati dibunuh seperti Yesus disalib.
Yesus sedang menekankan keteladanan ekstrim, harus mati. Ya. Jadi ada sebuah ayat ini berbicara tentang awal kata jikalau. Jikalau. Kalau jikalau ini berarti pertama ada syarat yang harus dipenuhi. Setuju? Karena jika kalau syarat ini yang pertama dipenuhi, maka syarat yang kedua akan terjadi. Ya, ini penting untuk kita ketahui. Jadi ini nggak ada otomatis, nggak ada kita bertobat, kita dibaptis, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, langsung kita menjadi murid yang sejati, yang Pak Bobi sampaikan, tidak mungkin. Nggak ada yang namanya murid sejati langsung kita dilahirkan. Itu membutuhkan sebuah proses. Ya, tadi Siska ketika berdoa sebelum menyanyikan sebuah lagu, Tuhan ya untuk kami siap bisa diproses. Kata-kata proses itu kita semua harus masuk dalam sebuah proses menjadi murid itu. Amin. Ya. Kita harus siap bayar harganya. Ya. Loh, tahu nggak artinya? Ya. Iya, jangan neko-neko kiri kanan gitu kan. Tetap maju ke depan. Itu ya terjemahan. Puji Tuhan. Ya. Karena Tuhan Yesus katakan kalau engkau ingin mendapatkan kerajaan surga, kita harus menyambut ya seperti seorang anak ini menyambut ya. Anak itu sahabat Yesus pun menyambutnya, mengasihinya. Ya, biarpun oa-oa. Gitu. Ya. Kita harus punya sikap yang polos, tulus, polos dan percaya. Aduh, Tuhan. Ya. Ini udah enak nih tempatnya. Sekarang suruh Tuhan panggil melangkah keluar. Mungkin di luar tidak semakmur itu ya Pak Stano ya. Ya maaf kata. Mungkin tidak semakmur, artinya tidak, ya kan lebih nyaman kalau di tempat daripada melangkah keluar. Tapi namanya panggilan ya harus siap. Ya, begitu. Bapak Ibu, saudara-saudara semua, jadi ini sebuah syarat, nggak ada yang jadi begitu aja, nggak ada yang jadi begitu aja. Semua harus siap bayar harga, katakan amin. Ya, jadi jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Ya, jadi kalau dia tidak jatuh dan dia tidak siap mati, ya tetap satu biji aja. Kehidupan kita ya begini saja. Tidak ada buah-buahnya. Ya. Tidak berbulir di dalam kehidupan kita. Nggak ada kasih, nggak ada sukacita, ngeluh, nggak ada damai sejahtera, mengkritik orang, menjelekan orang, menghina orang, begitu ya. Ini semua kita belajar. Ya. Dari 9 buah roh yang paling berat apa? Hah? Terakhir. Tadi An bilang penguasaan diri. Yoi bilang yang terakhir. Apa? Penguasaan diri. Di Amsal katakan seorang yang bisa menguasai dirinya, dia seperti seorang yang mengalahkan sebuah, coba hebat nggak? Tentara terhebat di kota Bandung apa? Jawa Barat? Namanya? Siliwangi. Tentara Siliwangi. Ya, kalau disebutnya mah Kopassusnya. Komando Pasukan Kristus. Oh, ini komando pasukan khusus. Komando pasukan khusus. Terlatih, hebat. Tetapi tiba-tiba ada satu orang dan dia bisa mengalahkan barisan tentara Siliwangi dan kota Bandung dikuasai oleh satu orang. Tapi Tuhan katakan orang yang bisa menguasai diri lebih hebat dari orang itu. Berarti berat menguasai diri? Ya berat. Betul nggak menguasai diri berat? Sok, kuasai lidah. Bukan lidah ngomongin orang. Aduh, ya ngenahnya. Aduh, ini enak ya.
Begitu. Jadi kita kembali lagi di sini. Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara semua, memang kata mati ini itu seperti mati ya, di dalam bahasa lainnya apotane ini mati, memang mati. Tetapi Yesus pada saat itu memberikan sesuatu yang ekstrim. Ya. Bagaimana biji itu menjadi mati? Walaupun di sana kan tidak dijelaskan. Karena saya perhatikan, kalau secara biologinya, ilmu kehidupannya, kalau biji udah mati nggak akan tumbuh. Biji mati nggak akan tumbuh. Tapi bijinya hanya biji, kemudian dikeringkan. Tapi dia nggak betul-betul mati. Dia itu nggak betul-betul mati. Ya. Tetapi Yesus memberikan sesuatu yang ekstrim. Ya, saya sudah sampaikan ya. Yesus seringkali menyampaikan khotbah yang ekstrim supaya orang tuh ingat. Itu namanya hiperbol. Supaya ingat. Kalau matamu berbuat dosa, cungkilah matamu. Kalau tanganmu berbuat dosa, potong tanganmu. Daripada engkau dengan 2 tangan tapi engkau masuk neraka. Itu ekstrim. Bukan berarti kalau itu, Tuhan Yesus bilang gitu, tangan saya suka berbuat dosa, mari tolong peganglah tangan saya. Bukan begitu. Ada sesuatu yang supaya ingat, sadar, hati-hati loh. Upah dosa adalah maut. Jadi kalau kita tidak siap dalam perkara ini, makanya hidup kita nggak berbuah. Gitu-gitu aja. Tahun ke tahun ya begitu-begitu aja. Nah, kita nggak mau seperti yang demikian. Katakan amin. Ya. Jadi di sini harus mati betul. Mati dalam arti kemudian tertanam, terkubur. Ya. Nah, sekarang kita tanya. Kalau biji udah tertanam, mau biji gandum, mau biji apel, mau biji yang lain, kalau udah tertanam, kira-kira di dalam tanah tetap kelihatan bijinya? Di dalam biji itu masih ada sari-sari makanan. Dia akan berubah, akhirnya menghasilkan tunas. Dia mulai akar, mulai muncul kecil, dan kemudian akhirnya bertumbuh. Bijinya hilang, bentuknya hilang. Kita adalah ciptaan baru. Katakan amin. Kita ciptaan baru. Tapi ciptaan baru ini harus dijaga. Biji ini tidak akan tumbuh dengan baik dan sehat kalau enggak dijaga, nanti pada akhirnya dia akan bantut. Ya. Ingat di firman Tuhan ada benih yang jatuh di mana? Di pinggir jalan, dimakan. Ya, firman dari telinga kiri, ini telinga kanan. Telinga kiri. Keluar telinga kanan. Tapi ada juga yang jatuh di mana? Semak-semak duri. Tahu kalau semak duri? Aduh, sakit. Aduh, saya kecewa. Aduh, saya. Ya, kita mungkin bisa kecewa. Enggak ada. Pak Joshua juga, saya juga kecewa. Saya juga bisa kecewa sama seorang. Saya dicubit juga sakit. Ya. Tapi jangan biarkan kekecewaan itu terus menerus. Harus lepaskan pengampun. Lepaskan pengampunan. Ya, kalau bisa bilang doanya gini supaya lebih keren. Bapak, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ya, gitu kan keren ya. Kita harus lepaskan pengampunan. Itu namanya murid. Tampar pipi kiri, beri pipi kanan. Ya, setuju semua? Ya, jangan kalah sama anak kecil. Ya. Puji Tuhan. Jadi kita lihat coba gambar yang pertama. Ya. Jumlah penduduk itu diperkirakan sekarang sampai, ya gambarnya. Jumlah penduduk kurang lebih 8,23 miliar. Ya. Ini terbagi ada 2,56 miliar itu 31% itu yang paling besar. Biru tuh warna biru. Itu paling besar. Orang Kristen. Saya bilang orang Kristen. Kristen ini nanti kita akan lihat ya terbagi dari apa saja. Yang 31% ini. Yang 2,55. Yang lainnya
Ada Muslim 24,9, 2,05 miliar, ada Hindu 1,25 miliar, ada juga apa namanya? Ini ada Buddha 6,6, ada agama tradisional ada 4,9, ada berapa 0,40 miliar atau 400 juta, ya, yang lainnya ada 3,5 atau 290 juta jiwa. Yang lain-lainnya itu banyak. Yahudi itu termasuk. Yahudi hanya berapa persen kecil. Karena mereka belum percaya Yesus. Mereka agama Yahudi namanya. Ya, atau Judaisme. Agama Shinto, Jepang. Itu yang lain-lain semua yang begitu. Tapi yang besar-besarnya, yang paling besar yang mengerikan, ada yang tidak beragama. Kurang lebih di sini 13,8%, totalnya 1,13 miliar tidak beragama. Mulai ada di beberapa negara yang tadinya beragama, sekarang mulai dia tidak. Saya agnostik, saya tidak percaya pada Tuhan. Ya. Percaya kepada diri sendiri, kekuatan diri sendiri, bahkan ada kepada pengetahuannya. Agnostik. Masih banyak, bukan sedikit. Kenapa yang tadinya beragama kok pindah menjadi agnostik? Nggak jauh-jauh, kecewa. Nggak jauh-jauh, tidak mendapat jawaban dari sini. Karena dia gunakan apa namanya? Logika. Makanya nanti kita yang terakhir berbicara tentang bagaimana seorang murid itu. Ternyata tidak semua berhasil. Tidak siap mati. Makanya nggak berbuah. Berbuahnya untuk siapa? Ya buahnya hanya satu, buat dirinya aja sendiri. Ya, kalau berbuah buat orang lain gimana? Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan, Yesus kata. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku sakit, engkau menengok aku. Tuhan, aku nggak pernah lihat engkau lapar, nggak pernah lihat engkau haus, nggak pernah lihat engkau sakit, boro-boro sakit. Masa Yesus sakit? Mau tahu rahasianya Tuhan Yesus nggak sakit? Ciacai kayaknya. Makan sayur. Makan sayur. Nggak tahu ya apa Yesus makan daging nggak ya lagi itu ya? Nggak diceritakan ya. Mungkin Pak Stano perlu ada penyelidikan pola makan Tuhan Yesus hidup sehat. Ya Pak Phil. Belum ada ya. Disertasi seperti gitu. Tapi yang pasti untuk hidup sehat salah satunya selain pola makan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena semakin dipikirin, makin pengaruh ke imun, ke daya tahan tubuh. Begitu. Ya, makanya Ibu Lilina Wakti semangat datang ke sini ya. Puji Tuhan hari ini datang. Begitu. Tetap dalam kondisi apapun bersyukur, tadi lagunya ya. Tetap bersyukur. Jadi kita lihat di sini ya, di bawahnya tertulis Matius 28, kita tahu ayatnya, pergi jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu seperti yang kuajarkan kepadamu. Ajarkan mereka segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Yesus katakan, kalau engkau ditampar pipi kiri, berilah pipi kanan. Ajarkan itu. Ya. Bukannya ditampar pipi kiri, tunggu. Saya ambil ancang-ancang. Ya, itu manusia kita daging. Sama saya juga. Ya, pendeta itu, hamba Tuhan itu hanya jawatan. Tapi kalau dicubit mah dah sakit. Sama. Hanya tergantung kita mau belajar enggak. Menyerahkan semua kepada Tuhan. Semangat semua. Ya, kita lihat coba gambar selanjutnya. Nah ini yang Kristen 31% ini, 31,1% ini terbagi dengan Protestan. Protestan itu ada 900 juta. Yang paling besar itu Katolik. Ya. Dari 2 sekian miliar itu Katolik itu hampir 55%, 1,41 miliar Katolik itu. Protestan ada 900 juta kurang lebih Protestan, ya. GKI, Protestan tuh di sini ada apalagi Gereja Baptis, Metodis, Lutheran itu Reform, ya.
itu Protestan. Kalau kita apa? GBI sama kayak kita. Karismatik. Mengembangkan karunia, menonjolkan itu. Karisma itu tentang karunia, karisma. Hanya sekitar 2%. Ya, ada ortodok timur ya. Di Mesir ada ortodok juga, ada di Israel juga ada ortodok ya. Ada di Rusia, banyak Rusia juga. Anglikan ada 3. Nah, yang kita mau sorot ini, yang lain-lain itu termasuk di sini ada gereja-gereja independen atau non-denominasi, gerakan karismatik dan lain-lainnya hanya sekitar 2%. 0,05 miliar itu berarti berapa ya? 50 juta ya? 0,05 50 juta ya yang aliran seperti begitu. Kita lihat coba, dari yang sekian banyak ini, kurang lebih 31% ini ya, kita lihat gambarnya. Kisah apakah ini? Di Matius 22 ayat 14. Ada pesta seorang raja. Ada pesta buat anaknya. Buatlah undangan. Dan ketika yang diundang, ada yang datang? Enggak ada yang datang. Aku baru menikah, aku baru beli ternak, aku banyak alasan. Gak usah tengok kiri kanan. Kita suka buat alasan? Suka alasan. Ya, saya bersyukur kalau saya masih bisa berdiri dan menyampaikan khotbah. Tuhan masih berikan tubuh yang sehat. Pokoknya selama saya masih bisa berdiri, saya akan melayani Tuhan. Ya. Dan doanya sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita. Amin. Semua harus semangat jemaat. Ya. Jadi murid salah satunya ini, menguduskan hari Sabat. Kuduskan hari Sabat. Itu namanya murid taat. Taat dan setia. Taat dan setia. Kemana? Kepadamu Tuhan, jadikan aku indah. Benar, kita harus jadikan semakin indah. Indah itu, Tuhan bilang, harum sekali. Anakku, Linawati, aduh, aku senang kau datang saat ini. Walaupun ada sakit di sini. Mau dipuji sama Tuhan Ibu Linawati? Selama masih Tuhan berikan kesempatan. Ya. Jadi ketika diundang nolak. Nah, ini ada yang mengumpamakan, yang menolak undangan itu bangsa Israel. Yesus udah datang, dia juru selamat, tapi salibkan dia. Makanya anugerahnya mengalir ke semua bangsa-bangsa, keselamatan ini. Sampai sekarang umat Israel tuh sebagian besar nggak percaya. Mereka hanya percayanya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Mereka nggak percaya Yesus, nggak percaya. Ya, 90% lebih itu nggak percaya. Tapi satu saat kelak Tuhan berjanji, mereka akan diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Itu janji Tuhan, itu kemurahan Tuhan, itu kebaikan Tuhan. Ya. Jadi kalau gitu ketika akhirnya raja ini berkata apa? Kalau gitu nggak ada yang mau datang, banyak alasan. Pergi kemana? Pinggir-pinggir jalan. Ke pusat-pusat kota, mungkin dekat setopan, apa semua. Pokoknya ada orang di sana, ajak mereka datang. Mereka undang. Ya. Semua termasuk yang kehidupannya compang-camping dan lain-lain diundang semua. Bilang kiri kanan, kamu dan saya adalah anugerah. Amin. Kita ini sebenarnya bukan yang terutama, tapi Tuhan pilih kita akhirnya. Kita telah dicangkokkan kepada pokok yang
Ya. Nah, kalau udah dikasih kemurahan ini, jangan sampai kita menyia-nyiakan kemurahan anugerah yang Tuhan berikan. Udah betul dicangkok, kan dicangkok batang yang sejati Yesus. Ya, kitanya nggak mau berbuah, nggak mau dibersihkan. Jangan dibersihkan. Dibersihkan itu sakit. Tapi Yesus maksudkan supaya berbuah. Makanya banyak yang tidak siap mati. Nah, ada satu hal yang paling penting di sini. Ketika yang lain-lain diundang semua, yang bukan undangan utama diundang, akhirnya pada datang. Ada satu yang pakai baju, ya mau kita bilang combang-camping atau tidak beres. Yang intinya mereka tidak memakai pakaian pesta. Tidak memakai pakaian pesta. Pakaian pesta ini kalau nanti kita baca, coba lihat di gambar satunya lagi, Jeril. Kalau di dalam Wahyu, baju ini pakaian pesta. Ini saya bacakan di Wahyu 19 ayat 7. Bisa lihat di sini ya. Marilah kita bersuka cita. Itu di surga ada sorak-sorai. Dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Dan pengantinnya telah siap sedia. Dulu tentang pesta perkawinan perumpamaan itu. Tapi ini real. Sekarang pesta perkawinan anak domba. Kemudian dan kepadanya, ayat 8, dan kepadanya, kepada siapa? Kita semua. Kepada orang-orang percaya. Siapakah orang-orang percaya ini? Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai. Dikaruniakan untuk memakai kain lenan halus dan berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan benar dari orang-orang kudus. Perbuatan benar dari orang-orang. Kasih roti kepada seorang itu perbuatan benar orang kudus, karena Yesus katakan, berilah roh, berilah minum. Ya. Mengampuni orang, itu ajaran Yesus. Itu perbuatan orang-orang benar, orang-orang kudus. Ibadah itu perbuatan benar orang-orang kudus yang setia dan yang taat. Makanya kenapa nanti akan banyak yang tercoret. Ketika nanti kedatangan Tuhan ternyata banyak yang dieliminasi. Tuhan kenapa? Aku udah rajin ibadah. Mestinya kalau udah rajin ibadah harus kita melakukan ketaatan yang lain-lain. Katakan amin. Nah, banyak murid yang tidak siap untuk mati dalam perkara ini. Ya. Gak usah jauh-jauh kita rela berkorban demi nusa dan bangsa. Rela berkorban demi saudara seiman. Kasihlah saudara-saudaramu dan juga setelah itu kasihlah saudara-saudara yang lain. Berarti yang di luar Kristus. Ya. Jadi kita melayani juga bukan hanya kita yang di dalam sini, tapi yang di luar. Ya. Saudara kita juga misalnya yang sedang menjaga kendaraan di luar itu perlu diperhatikan. Mereka adalah ketika kita mau melakukan sesuatu berarti kita sedang melayani Tuhan. Ya. Nah, pertanyaan jadi maukah kita sekarang menerima pakaian itu, putih itu? Pertama pertanyaannya sebenarnya kita sudah terima nggak pakaian ini, pelayanan ini? Kita telah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Katakan amin. Pertanyaannya, Ibu Suing makan mie kumran, kiran, makan mie apa? Kiran. Wah, saking ku semangat nak, pas sambal saus, ke baju. Salah siapa? Salah sendiri. Kuduna mah pelan-pelan, tong semangat teuing sambil berdoa. Maca kotor. Pakaian kita bisa nodai sendiri. Jangan salahin orang lain. Saya mah dilukai sama orang lain, saya akhirnya jadi terluka. Ya salah sendiri, kita mau terluka terus. Kita minta kasih karunia supaya kita bisa mengampuni. Jangan sampai ada noda di pakaian kita. Nah,
Bapak Ibu, saudara-saudari semua, satu orang di dalam pesta itu ketika dia datang tidak memakai pakaian pesta, itu gambaran orang yang sudah diberikan jalan sama Tuhan, menerima anugerah daripada Tuhan, tetapi tidak menghargai keselamatan itu. Tidak menghargai anugerah itu. Tetap aja hidupnya kata-katanya kasar, hidupnya tidak jadi berkat, jadi pemimpin tidak menjadi berkat, jadi gembala sidang tidak jadi berkat, jadi hamba-hamba Tuhan tidak jadi berkat. Ya. Minus semua. Itu gambaran yang saya nggak berbicara soal titel ya, saya nggak bicara soal jabatan. Mau level jabatan karena Yesus katakan dalam khotbah terakhir dalam akhir zaman itu, khotbah Matius pasal 7. Di sana katakan pada waktu akhir zaman banyak orang akan berkata, Tuhan aku sudah mengusir setan demi namaku. Berapa kali saya khotbahkan ini. Aku sudah bernubuat demi namamu. Tapi Tuhan katakan apa? Hanyalah engkau yang berbuat kejahatan. Saya mau tanya, level orang yang udah melakukan mujizat, bukankah dia salah satu seorang hamba Tuhan? Mungkin dia pendeta, mungkin dia juga gembala sidang. Ya, doain orang, mungkin tumbang lah ya, bergelimpangan dan lain-lain. Tuhan gak akan ukur itu pada akhirnya. Tuhan gak akan ukur itu pada akhirnya. Ya. Kalau ternyata apa yang kita lakukan untuk memegahkan diri sendiri. Semua nanti akan diuji. Tuhan, ini ada gandum, ini ada ilalang. Cabut ya sekarang ini ilalang. Jangan, Tuhan bilang, biarin aja. Nanti waktunya akan datang pada akhir zaman itu bicara. Akan kelihatan gandum ini lama-lama makin berbulir dan berbuah. Tapi ilalang itu tetap aja daun. Baru saat itu nanti pisahkan mana ilalang, sebelah kiri ikat dan bakar. Dan gandum pisahkan ke dalam lumbung. Bapak Ibu, waktunya akan datang. Pembuktian gak bisa saat ini. Ya, kalau ada hal-hal gimana kita doakan, kita serahkan semua. Tuhan yang punya kuasa. Tetap kita doakan kalau ada kekurangan ini dan itu, supaya setiap kita ini berbalik dan bertobat. Katakan amin. Ya, doakan tetap. Ya. Jangan sampai gagal berhenti di tengah jalan. Jadi di sini kita akan melihat, mendapatkan tetap setia. Seperti lagu tadi, taat dan setia. Jubah ini dijaga, pakaian ini dijaga. Pakaian lenan halus ini tadi ayat yang ke-8 apa di Wahyu adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Jadi tetaplah setia melakukan hal-hal yang benar sesuai firman Tuhan. Katakan amin. Ya, lakukan hal-hal yang benar, taat kepada firman Tuhan. Ya, itulah yang dilakukan oleh orang-orang kudus. Nah, Bapak Ibu, ada satu kita lihat di sini langkah yang paling penting. Makanya Yesus pernah berkhotbah tadi di dalam pesta seorang raja yang mengundang itu. Level pertama pada nolak semua. Level kedua berdatangan semua. Itu menggambarkan bangsa-bangsa yang lain datang. Tapi ada satu yang tidak memakai pakaian pesta. Setelah itu akhirnya apa? Raja itu katakan, ikat, usir keluar. Di sana ada tangisan. Ditutuplah khotbah itu Tuhan Yesus dalam perumpamaan itu. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kita harus berjaga-jaga, Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Apa yang kelihatan tampak belum tentu itu ada sesuai dengan hatinya Tuhan. Jaga kemurnian, jaga kekudusan, jaga kesetiaan, jaga ketaatan kita. Ya. Karena nggak akan lewat dari sensornya Tuhan pada waktu. Akhirnya Yesus khotbah. Pada saat datang kerajaannya, ada domba. Mari
Sabas langkau, diberkati langkau. Datang lagi, kambing, ke kiri kau. Datang lagi, kambing, ke kiri. Datang lagi selanjutnya. Mau kambing, mau domba? Mau kambing, mau domba? Kalau sate kambing enak, sate guling. Tapi dalam perumpamaan itu, ke kiri. Yang datang lagi apa? Kambing lagi, ke kiri. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak yang pasti pakai tanduk, berontak, nggak taat. Ya, terus makanya kita berdoa, Tuhan jadikan aku indah, yang kau pandangmu mulia. Kita berdoa, ya, begitu. Nah kalau gitu bagaimana langkah-langkahnya supaya kita tidak tereliminasi? Kerelaan penyerahan diri. Di Yohanes 10 ayat 18, bisa dilihat di sini. Tidak seorang pun, Yesus berkata, mengambil nyawaku daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Kehendakku sendiri. Memang pada awalnya bergumul, Tuhan. Kalau boleh cawan ini berlalu. Ayat ini memang menyatakan manusia kita mati karena diambil rohnya sama Tuhan. Dipanggil pulang. Kalau Yesus tidak pernah dia diambil rohnya. Itulah menggambarkan dia itu Tuhan. Aku menyerahkan roh. Itu satu. Tapi sisi yang lain yang kita melihat di sini, Yesus rela memberikannya menurut kehendaknya sendiri. Jadi Yesus enggak terpaksa, enggak dipaksa, walaupun pada awalnya bergumul, tapi akhirnya dia rela mati buat kita semua untuk menebus dosa umat manusia karena kasihnya buat kita semua. Katakan amin. Jadi belajarlah juga supaya kita juga rela tolong sesama saudara, rela untuk memperhatikan, rela untuk memberkati, rela melakukan. Melayani Tuhan pun itu rela. Dengan sebuah kerelaan, nilainya lebih tinggi di mata Tuhan. Ya. Jadi Kristus tidak dipaksa, menyerahkan diri dan akhirnya salib. Ya. Puji Tuhan. Kita lihat coba ini. Nah, proses berbuah banyak. Mau berbuah banyak? Jadi proses berbuah banyak yang pertama adalah 1 biji. 1 biji. Selanjutnya 1 biji itu siapa? Coba tunjuk kiri kanan. Kamu ini 1 biji. Yesus memang beri perumpamaan adalah Yesus, tapi 1 biji adalah kita masing-masing. Katakan amin. Mau berbuah banyak? Nah, yang sudah dilakukan adalah siapa yang melakukannya? Yesus. Yesus nggak pernah nyuruh orang lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, lakukan. Dirinya sendiri nggak melakukan. Yesus sudah melakukannya. Yesus katakan kok ampuni. Yesus melakukannya di kayu salib. Bapa ampunilah mereka. Ya, jadi paling kuat seorang yang menyampaikan khotbah di tempat ini memang dia harus sudah melakukan. Masa saya ngajari ampunilah kalau ada yang terluka dan lain-lain. Saya pernah cerita, saya pernah terluka dengan orang yang paling dekat dengan saya. Tapi saya harus berdoa. Dan Tuhan bilang sebut namanya. Berat loh nyebutin namanya. Tapi ketika menyebut, lepas. Menyebut dan berkatakan, Tuhan berkati dia. Ya, maka kita akan terima berkat daripada Tuhan. Kalau nggak mati, makan sakitnya di sini Tuhan. Sakitnya di sini. Tok aja terus sakit di sini. Ya, nanti nyanyinya apa nyanyinya? Bukan di mana. Ya, jangan sakit di sini, sakitnya di sana. Ke sana ya, jangan nunjuk ke sini, nanti ke sini ke orang lain nunjuknya ke sana biar kita lepaskan ya. Lemparkan semua sakit penyakit ini sampai ke tubir laut ya. Bur gitu. Supaya berbuah banyak, Yesus sudah melakukannya dan sekarang akhirnya terakhir kita bagaimana? Sebagai murid mengikuti keteladanan Kristus ya. Ada kata-kata terakhir di sini kita baca sama-sama. Jika biji itu rela, sekali lagi katanya rela mengalami tindakan penyerahan dirinya ke dalam tanah, maka ia akan menghasilkan banyak buah. Pokoknya kalau orang gak rela mah gak akan ada banyak buah, gak jadi berkat. Ya.
Kita harus rela. Tolong sesama. Mulai dari saudara seiman. Ya, ini bukan perintahnya Pak Joshua, bukannya perintah Gamblasan, perintah Tuhan Yesus, perintah firman-Nya. Kasihilah saudara-saudaramu dan kemudian kasihilah saudara-saudara yang lain. Yang lain tuh yang di luar saudara seiman. Kasihi juga mereka. Doakan mereka juga. Begitu. Masih semangat? Untuk kita mengakhiri, Bapak Ibu, saudara-saudara semua, enggak gitu ya Bapak Ibu saudara. Sekarang sudah di stasiun Padalarang, sebentar lagi akan sampai di stasiun Bandung. Harap perhatikan barang-barang supaya jangan ketinggalan. Tenang. Kita akan akhiri firman Tuhan. Kristus sumber berbuah, katakan amin. Enggak ada kuatnya saya melakukan ini, saya melakukan itu. Saya percaya Pastano pun bukan, makanya kalau bukan kasih karunia Tuhan, ya saya pikir Pastano lebih baik tinggal di tempat. Benar nggak? Orang pelayanan keluar kan, apalagi di pedalaman. Begitu, belum digigit nyamuk. Mending kalau digigit nyamuk, aduh gigit nyamuk, sakit, gatal. Bukan gitu. Mati. Nyamuk malaria. Begitu. Ya. Belum yang lain-lain. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri. Ini siapa yang berkata? Paulus. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Itu yang kadang-kadang kita carinya yang 20 aja, ayat 20. Padahal itu di baliknya ada sedikit kata yang nyambung ke ayat 20, ayat 19b-nya ini. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Kerennya. Namun aku hidup. Wah, keren. Aku menderita, tapi aku berbahagia. Aku dikecewakan, tapi aku bersuka cita. Tapi aku bersyukur. Tidak ada lain yang kuminta lagunya tadi. Selain aku bersyukur, apa selanjutnya? Selain aku bersyukur, menyembah. Orang yang bisa bersyukur menyembah Tuhan, berarti yang lain-lain itu lewat. Amin. Lewat. Ya. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya. Jadi sebelumnya aku itu pusat hidup. Sesudahnya Kristus menjadi pusat hidup. Ya, Kristus hidup di dalam aku. Inilah sumber buah. Kristus hidup di dalam aku, itulah sumber buah. Jadi ayatnya yang kita lihat itu di Yohanes 15. Ya, ini saya juga ingat Pak Bobi pernah nyampaikan Yohanes 15 tentang hidup berbuah. Yesus berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Katakan amin. Kita sudah berdoa lama-lama, bahkan sebelum bulan April kemarin, bahkan sebelum Januari, kita dari tahun kemarin pun sudah berdoa. Tuhan tunjukkanlah, berikan sebuah tempat. Pengennya di lantai 1, supaya ibu-ibu bisa datang, tidak usah naik tangga. Ya, dan ingin ibadahnya pagi. Kebetulankah kita dapat tempat di sini? Ya, hanya hitungan 1 minggu mungkin. Ya, 1-2 minggu tempat ini dapat. Kalau Tuhan udah buka jalan, semua Tuhan pasti akan bukakan. Amin. Kemarin itu kita masih ditanya sama Pak Derajat di Gembala Hosana, Pak, lagi berdoa tempat di mana untuk punya tempat. Ya, kalau mungkin di Mekarwangi, sekitar sana supaya nggak jauh kemana, di sini juga bisa ke sana bisa ke sini. Ya, tapi di sini pun kita bersuka cita ya, mumpung masih ada jalan tol, masih bisa cepat, gitu ya. Dekat lagi ya, keluar udah langsung ya, dapat tempatnya di sini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan jawab, Tuhan berikan buat kita semua. Di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Pokoknya ada masalah, ada pergumulan, ya. Immanuel. Yesus berkata, dia itu akan lahir, dia akan bernama Immanuel, yaitu Tuhan beserta kita. Immanuel. Jadi dalam kondisi apapun kita, dia adalah Immanuel. Tuhan pasti beri kekuatan dan Tuhan pasti berikan kemenangan buat kita semua. Amin. Ya.
Yang terakhir kita akan tutup, tapi di sini kita nggak usah bahas semua. Tapi Bapak Ibu coba lihat saja di sini. Untuk kita bisa bertumbuh, makanya kenapa banyak yang gagal menjadi murid Kristus, tidak siap mati, karena dia tidak ada matahari. Tanaman kalau nggak ada matahari mana bisa hidup? Ya, firman Tuhan di sana dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 105, apa? Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kenapa banyak yang tersandung? Padahal dia udah tahu firman Tuhan. Jadi ketika dia sedang menghadapi masalah, nggak ingat firman Tuhan, akhirnya dia nggak siap ditampar pipi kiri, beri pipi kanan. Padahal dia udah tahu ayatnya. Matius pasal 5. Kalau engkau tampar pipi kiri, tapi lagi ada masalah mah, boro-boro ingat ayat itu. Yang ingat sakitku di sini. Ya. Yuk, semua kita belajar. Saya belajar. Kita semua harus belajar dan kita harus menang semua. Jangan sampai pada waktunya ketika ketemu sama Tuhan bilang, aku nggak kenal kok. Aduh, itu sakitnya udah luar biasa. Sakit luar biasa. Kalau sampai satu-satu, aku nggak kenal kok. Aduh, kagetnya luar biasa itu. Ya, kita harus siap-siap. Kita harus terus berjaga-jaga. Minta kekuatan kasih karunia Tuhan. Firman Tuhan menjadi kekuatan, menjadi makanan kita. Ya. Kemudian ada apa? Pupuk nutrisi. Ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya dalam kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Kembali lagi. Siapa yang memenuhi pupuk-pupuk dalam kehidupan kita sehingga kehidupan kita berbuah? Ya Allah juga, Tuhan juga. Melalui apa yang terakhir? Ya, ada tanaman yang bisa tumbuh tanpa air? Sekalipun apa namanya? Apa di padang gurun yang hebat tuh? Kaktus, ya, nggak usah dikasih air itu bisa tahan lama. Tapi tetap aja dah kalau terus-terusan nggak dikasih air gimana? Ya, apa itu iklannya? Lemas, kudiare. Karena kekurangan air terus. Ya, ini si kaktus juga nggak ada air, lama-lama ya kering, mati. Begitu tetap air. Yesus katakan di sini, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh Alkitab, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup yang memancar. Bahkan di sana dikatakan dalam hal inilah yang akan memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Aliran-aliran air hidup ini dikatakan apa? Kalau engkau percaya padaku, yaitu Roh Kudus, katanya selanjutnya, yang akan dicurahkan kepadamu. Tanpa Roh Kudus kan roh penghibur, roh akan menghibur, benar nggak? Kalau terluka nggak ditolong sama Roh Kudus, apa yang dilakukan? Saya akan balas. Saya tampar pipi kananmu. Ya. Kalau tanpa Roh Kudus, nggak akan ada kekuatan. Air itu memberikan kekuatan. Makanya Roh Kudus itu penting di dalam kehidupan kita. Ya, untuk memberikan kekuatan dalam hidup kita. Yang terakhir kita baca di dalam Yohanes 15 ayat 8. Bisa kebaca di sini? Kecil ya. Di Alkitab saja, yuk kita baca untuk menutup. Ya. Yohanes 15 ayat yang ke-8. Sudah dapat? 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kalau mau disebut murid Kristus, berbuahlah banyak. Mulai dari berbuah untuk melalui diri sendiri. Maksudnya buah-buah dalam diri sendiri apa? 9 buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, ya, kesetiaan dan penguasaan di diri itu. Kalau itu sudah memancar, maka yang dekat sama kita juga, aduh kayaknya saya ngerasain beda loh kalau ngomong sama kamu. Mestinya gitu, jangan ada dia datang ngeleos, tahu ngeleos? Gak mau dekat, boro-boro mau dekat, ya. Bukan apa ya Pak Bobi, bukan bau badan ya. Pak Bobi pernah khotbah soal temannya bau badan ya Pak Bobi. Mau dekat-dekat terus sama temennya, peluk-peluk ya, biar dia laki-laki, karena laki-laki ya. Ketemu, apa kabar? Ya, tapi demi sahabat mungkin ya Pak Bobi. Nggak akan dideketin kalau kita mah nggak wangi, harum secara rohani. Kita harus wangi dan harum secara rohani. Amin. Semangat semua.
Kalau semangat berarti kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita akan akhiri. Ya, kita akan siapkan hati kita akan berdoa. Mari tim pujian. Yuk kita nyanyikan lagu Ku Berterima Kasih. Kita bersyukur, apapun kondisi kita sebagai murid, kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Ya, mungkin kau ada sakit, tetap kau bersyukur Tuhan. Ya, supaya ada kasih karunia, supaya ada pertolongan, kekuatan untuk tetap berdiri, apapun kondisinya. Tidak mudah, Pak. Tapi Tuhan akan berikan kasih karunia itu. Ku ada hari ini. Haleluya Yesus. Karena kasih karunia-Mu. Mari Bapak Ibu bersyukurlah. Semua yang terbaik. Suka duka, manis ataupun pahit, bagiku. semua tidak ada terlewat dari mata Tuhan. Kaulah penenun hidupku. Bapak, kami bersyukur kalau sampai saat ini kami ada Tuhan. Terima kasih buat kekuatan. Kami bersyukur Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyatakan dengan tulus, dengan sukacita. Hari, minggu, bulan, lepas tahun. Kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami. Mungkin yang punya mantu, punya cucu. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur buat pekerjaan, buat usaha. Mari angkat suara kita. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Yesus, Yesus. Terima kasih buat keselamatan. Anugerah yang Kau berikan buat kami Tuhan. Hidupku persembahkan. Kami persembahkan Tuhan. Kalau ada kekurangan, ada kelemahan Tuhan, pulihkan kami. Ampuni kami. Terima kasih. Biarlah kami jadi persembahan yang harum Tuhan. Mari kita nyatakan sama-sama saat ini. Tak ada yang ku minta, hanya bersyukur. Sekali lagi katakan. Ku berterima kasih padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Buat tempat ini kami bisa beribadah. Terima kasih Tuhan buat rekan-rekan sepelayanan yang melayani. Terima kasih Tuhan buat hamba-hamba. Terima kasih buat jemaat yang setia Tuhan. Baik yang hadir maupun yang di rumah Tuhan. Terima
Kami berterima kasih, Yesus. Kenyataanmu. Kami nyatakan, tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur. Sekali lagi katakan, ku berterima kasih. Benar Tuhan, buat kasih setiamu. Buat kasih setiamu. Hidupku Tuhan, Kau lihat hati kami Tuhan. Dalam segala keterbatasan, kekurangan, kelemahan kami, ketidakberdayaan kami, kami berserah kepada Engkau Tuhan. Jamah kami, urapi kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Mampukan kami menjadi murid Kristus yang sejati. Haleluya. tak ada yang ku minta, hanya bersyukur. Sekali lagi nyatakan, kita sembah Dia. Ku berterima kasih. Haleluya. Kami angkat suara kami, hati kami. Kami angkat tangan kami Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Glory. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Ku berterima kasih. Terima kasih Tuhan buat kesehatan. Terima kasih juga kalau kami dalam kondisi yang lemah tubuhnya. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Jamah kami Tuhan yang sedang bergumul. Tuhan berikan kekuatan jalan keluar. Sekali lagi kita katakan, ku berterima kasih. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur dalam segala perkara Tuhan. Meskipun Tuhan gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, Engkau berkata, kasih setiaku tidak beranjak atas umatku. Bapa, terima kasih atas jemaat-Mu yang hadir Tuhan. Engkau yang menopang, Engkau yang menopang, Engkau yang memberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur. Tak ada yang ku pinta. Tak ada yang ku pinta. Haleluya. Nyatakan, hanya bersyukur. tak ada yang ku pinta. Tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur. Kami nyatakan menyembah-Mu. berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya Tuhan. Inilah syukur kami Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah kami, hanya oleh Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih, ada kekuatan baru, ada semangat yang baru Tuhan. Ada berkat-berkat baru Kau sediakan. Pengharapan kami di dalam Engkau, pertolongan kami di dalam Engkau, Yesus. Haleluya. Tak ada yang ku pinta. Mari katakan, tak ada yang ku pinta.
Tak ada yang ku pinta, tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur. Kami nyatakan ya Tuhan, menyembah-Mu. berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa semua sampai saat ini dalam segala keadaan, suka duka, manis pahit Tuhan, sehat sakit, kelebihan kekurangan, Tuhan, kalau sampai saat ini kami masih ada, itu karena kasih karunia-Mu yang menopang, yang menghiburkan dan menguatkan. Kami percaya bahwa pertolongan-Mu tidak pernah terlambat Tuhan. Engkau akan nyatakan bagi setiap kami semua. Terlebih ada kekuatan, ada penghiburan, ada pertolongan Roh Kudus yang memampukan kami semua menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Murid yang siap mati Tuhan, siap untuk menyangkal diri Tuhan, untuk memikul salib ya Bapa. Kami menyadari secara daging kami tidak kuat, tapi kami percaya selalu ada penghiburan pertolongan Roh Kudus. Curahkan berkat ini atas setiap kami semua jemaat-Mu Bapa. Untuk kami melangkah dan kami menang sampai pada akhirnya. Segala puji syukur Bapa, biarlah firman-Mu ini Tuhan Kau mengurapi Roh Kudus sehingga menjadi benih yang bertumbuh 30, 60, 100 kali lipat di dalam kehidupan kami, berbuah-buah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga, ucap syukur Tuhan di dalam menyampaikan firman Tuhan saat ini, biarlah terus Roh Kudus yang berbicara atas kami semua. Kami serahkan dalam tangan Kau Bapa. Sebentar kami juga akan memberikan persembahan, perpuluhan, apapun yang Tuhan sudah berkati dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau juga yang memeliharakan akan kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Kita yang diberkati Tuhan, kita sambut katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus berkati. Sembari persembahan diedarkan, Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman yang akan ditampilkan di layar Bapak Ibu. Di mana hari ini ada Your Sport yang akan dilaksanakan di Gor Karapitan. Jadi buat anak-anak muda atau Bapak Ibu, Saudara yang punya anak-anak muda boleh sama-sama bergabung dengan kami Yours Community. Hari ini jadwalnya Your Sport. Ya, olahraga badminton ya Bapak Ibu. Lalu ada rapat evaluasi pengerja GKNS Halinar. Oh, ini untuk minggu depan ya Bapak Ibu, tanggal 2 Agustus ya. Selanjutnya ini akan ada ibadah GKNS Halinar Minggu 26 Juli 2026 dan pembicaranya Bapak Pendeta Lukman Panji minggu depan. Jadi diharapkan Bapak Ibu, saudara-saudara yang hari ini hadir bisa hadir kembali di minggu berikutnya. Itu saja. Saya undang kembali untuk Pak Joshua. Ya, puji Tuhan, kita akan akhiri. Doakan juga nanti Pak Lukman Panji ini memang dari dulu ya, awal kita berdiri GKNS begitu, walaupun beliau sekarang lebih banyak pelayanan keluar ya, begitu, pelayanan keluar, tapi bersyukur dan berkesempatan nanti untuk berbagi berkat buat kita semua.
Puji Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu, saudara-saudara semua, kita mengakhiri, kita memohon berkat Tuhan, kita bangkit berdiri. Haleluya, Yesus. Bapa dalam surga, kami bersyukur di penghujung ibadah ini. Sebelum kami menerima berkat daripada Engkau, kami mau menyatukan hati Tuhan untuk menaikkan doa syafaat buat saudara-saudara kami Tuhan yang mengalami pergumulan, mengalami sakit penyakit Tuhan. Bapa kami berdoa, biarlah Tuhan saat ini kami menyatukan hati berdoa, memberkati Ibu Maria Wijaya yang tanggal 22 bulan ini Bapak akan dioperasi Tuhan lututnya. Kami berdoa kalau semua melalui konsultasi dokter dan lain-lain sudah harus melewati operasi Bapak. Dan biarlah kami berdoa berserah Tuhan supaya Ibu Maria Wijaya tetap diberikan kekuatan. Dan kami percaya bahwa semua ada di dalam penanganan Tuhan Yesus. Kami lepaskan berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hatinya boleh tetap teguh Tuhan, berserah pada Engkau, karena Engkau yang akan menjamah setiap dokter-dokter yang menangani dalam pembedahan. Kami berdoa minta dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik. Operasi ini Bapak, Ibu Maria Wijaya boleh pulih kembali, bisa berjalan kembali dengan baik, bisa beribadah kembali bersama-sama dengan kami. Kami lepaskan berkat ini. Berkati semua keluarganya juga Tuhan. Ada dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Untuk anak, mantu, cucu-cucunya kami serahkan dalam tangan Kau, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak dalam surga, bersyukur juga buat hamba-Mu Ibu Ruth Pinta Tuhan yang senantiasa berdoa buat kami semua. Berkati juga kesehatannya Tuhan, dan Tuhan juga tetap memakai hidupnya menjadi berkat apa yang Tuhan masih percayakan, jiwa-jiwa yang banyak berdatangan untuk berdoa. Kami lepaskan berkat ini buat hamba-Mu Ibu Ruth di dalam nama Tuhan Yesus, termasuk tempat di sana, di Yayasan Rumah Tumbuh Harapan. Berkati keadaan hamba-Mu ini boleh menjadi berkat di sana juga. Berkati semua Tuhan, staf yang ada, berkati semua siapapun yang berada di sana dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Untuk Tuhan Ibu Yohana Peter yang di Lembang juga berkati Bapak, yang karena tidak bisa datang karena kondisi kakinya Tuhan. Biarlah tetap memberikan Tuhan penghiburan, memberikan kekuatan Tuhan, memberikan kasih karunia Bapak. Di usia lanjutnya tetap Bapak, hidupnya Engkau boleh tetap berkati Bapak. Ada sukacita yang daripada Engkau. Bersyukur dalam segala kondisi apapun yang tidak mudah Bapak. Tetapi Tuhan, kekuatan kasih karunia-Mu yang memampukan hamba-Mu Ibu Yohana tetap bersyukur Tuhan untuk kondisi kesehatannya. Memberkati Tuhan untuk semua anak cucunya juga Tuhan kami serahkan dalam tangan Kau. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa juga saat ini Tuhan untuk Ibu Tuti Irawati. Berkati Tuhan kondisi kesehatannya. Apapun yang terganggu di dalam kesehatannya Tuhan jamah Bapak. Sehingga pada waktunya juga boleh kembali bisa beribadah dengan kami Tuhan. Kami lepaskan berkat pada saat ini Tuhan. Boleh dipulihkan kembali Tuhan untuk kondisi baik lambung maupun pencernaannya. Kami berdoa minta di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah. Berkati juga buat cucunya Karin Tuhan yang sedang sekolah di Taiwan dan juga bekerja sekaligus Tuhan. Dan kami mendengar sebuah musibah jatuh dari motor dan tangannya retak dan kakinya juga Tuhan harus dioperasi. Biaya yang tidak murah Tuhan, membutuhkan 200 juta. Tapi kami berdoa bahwa Tuhan akan tolong semua boleh tertangani Tuhan, dan bersyukur bahwa sekolah di sana juga boleh membantunya Tuhan. Kami melepaskan berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan untuk Karin Tuhan, sehat kembali, sempurna kembali Tuhan untuk kaki dan tangannya. Kami lepaskan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan menyerahkan doa buat Mama Parudianto yang Tuhan sakit tulang belakangnya Bapak, ada saraf yang ada pengapuran. Tuhan berkati Tuhan dalam usia yang sudah 89 tahun Bapak. Biarlah Tuhan berkati Bapak ibundanya ini yang boleh setia terus berdoa kepada Engkau, yang telah percaya kepada Tuhan Yesus. Berikan kekuatan Tuhan untuk tetap setia dalam segala kondisi. Dan Tuhan berkenan menjamah memulihkan kondisi kesehatannya. Berkati Parudianto bersama dengan Ibu Aihwa, diberikan kesabaran untuk merawat ibundanya juga ini Tuhan. Kami lepaskan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur Tuhan menyerahkan semua ini dalam tangan Kau untuk mamah daripada Mimi Tuhan.
mamah mertua daripada Pak Yayan yang sudah pulang dari rumah sakit, Tuhan, perlu diinfus dan lain-lain, Bapak, kondisinya yang sudah juga lanjut usia. Kami berdoa, Bapak, buat supaya juga Tuhan berikan kesehatan, pulihkan, Bapak, di usia lanjutnya ini, Bapak. Kami mohon berkat-Mu, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Buat Mimi, Tuhan, Yayan juga diberikan kesabaran, Tuhan, untuk merawat akan orang tuanya ini, Bapak. Kami serahkan di dalam tangan Kau. Terima kasih, Bapak dalam surga. Kami mengucap syukur, Tuhan. Biarlah di penghujung ibadah ini kami memohon berkat daripada Engkau. Setiap pribadi yang melayani, para pemusik, para pemuji, untuk Tuhan para penari, multimedia, soundman, para asyir, siapapun yang telah mengambil bagian dalam pelayanan ini, Bapak, bahwa persekutuan di dalam Engkau, jeripayah kami tidak akan sia-sia. Tuhan yang akan berkati. Bahkan bagi jemaat-Mu kami percaya bahwa melalui setiap nyanyian pujian kami untuk kami bersyukur dan berterima kasih, selalu ada penyertaan Tuhan, selalu ada kasih setia Tuhan, baik dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam keluarga, Tuhan, dalam studi, dalam kesehatan kami, bahkan di dalam pelayanan pengiringan kami, bahkan tempat ibadah kami ini berada, semua ada di dalam berkat daripada Tuhan. Sebab itu Bapak, kami mengangkat tangan, kami memohon berkat yang daripada Engkau pada saat ini, Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Amin. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Mari yang percaya katakan amin, haleluya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari yang percaya katakan ketika kita mengangkat tangan, kiranya Tuhan yang boleh memberkati akan kita semua, termasuk Tuhan untuk Ibu Wawa yang hadir, untuk Pak Filemon, berkati istrinya dan semua keluarganya, untuk Pak Stano juga dengan keluarganya, Tuhan berkati ya Bapak. Setiap pelayanannya juga Tuhan berkati dan terus pakai dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Bapak, inilah tangan-tangan kami yang terangkat, kiranya Tuhan yang mengulurkan tangan atas setiap kami semua ya Bapak. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, di dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, bahkan dalam penghiburan, dalam pertolongan, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan membawa kita dari kemenangan sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita yang kedua kalinya. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu.
bagiku.